Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibul fitratu ay zakatul fitri. Zakat fitrah itu wajib ala hurrin bagi orang yang merdeka. Wa bi ghurubi syamsi lailati fitrin, dan juga mendapati dua juz'aini min Ramadan wa min Syawal, mendapati Ramadan dan awal Syawal atau malam bodoh. Maka bagi orang yang budak mengecualikan dari orang merdeka tidak wajib untuk menggalakan zakat, dan juga mengecualikan dari yang mendapati dua bagian, yaitu yang hanya mendapati sebagian dari juz'aini mawal, seperti ada anak lahiripun malam bodoh, maka tidak wajib untuk difitrai. Kenapa tidak wajib? Karena dia hanya mendapati malam bodoh mawon. Jadi ini kunci utama harus dipirsani. Jadi syaratnya ketika mendapati juz'aini, juz'un mendapati Ramadan walaupun sebentar, dan mendapati malam bodoh walaupun sebentar. Dan juga wanikahin, seorang istri wanita yang dipersunting suami dinikahi akad nikah malam bodoh. Malam bodoh akad nikah, maka suami tidak wajib metrai istrinya dikarenakan proses akad nikahnya malam bodoh. Termasuk lagi waginan, orang fakir yang kayanya kaya mendadak malam bodoh. Akhir Ramadan masih fakir, terus malam bodoh ba'da isya misalkan atau ba'da maghrib mendapatkan zakatan dari tonggo tepale, terus sampai dapat beras 1 kintal misalkan, maka tidak wajib bagi fakir tersebut untuk menjalankan zakat fitrah dikarenakan sugihnya fakir tersebut malam bodoh, atau pas bodoh boleh, malam bodoh juga boleh. Atau wa islamin, Islamnya seorang mukmin, Islami pun malam bodoh. Ada orang kafir, terus walaupun dia sugih, ada orang mu'alaf mulai ikrar masuk Islam malam bodoh, juga tidak wajib zakat fitrah. Kecuali apabila dia mendapati dua bagian tersebut, maka dia wajib zakat fitrah, seperti orang meninggal malam bodoh. Ada orang puasa Ramadan sakit sampai 30 hari full sakit berat, malam bodohnya terus meninggal, atau pas hari raya atau pas malam hari raya itu meninggal, maka wajib ahli waris untuk metrai. Tapi udah tidak usah memfidyai, karena kemarin sudah kita bahas orang yang meninggal karena sakit terus belum sempat mengqadha kok meninggal di bulan Ramadan atau setelahnya, yang dia sekira tidak punya kesempatan untuk mengqadhanya, maka tidak dosa baginya, dan juga tidak wajib bagi ahli waris untuk memfidyai.
atau mengkodainya. Kemudian yang kedua adalah watolakin. Orang yang menceraikan istri talak 1 atau 2 yang istri tersebut masih dalam masa iddah. Dalam masa iddah dan juga dia tidak nusyus. Umpami si Umar menceraikan istrinya di bulan Sya'ban, cerai 1 atau cerai 2 misalkan. Itu kan langsung iddah. Masih paham dulu ya, dulu ada cerai 1, 2 sudah kita bahas. Ada apabila ada wanita yang dia masih normal, dia masih bisa menstruasi, bukan orang sepuh, diceraikan suaminya, maka langsung iddah 3 kali sucian. Kalau sudah sepuh, tidak bisa menstruasi, iddahnya 3 bulan. 3 bulan komariah. Nah, 3 sucian ini kembali kepada masing-masing wanitanya. Ada orang yang sebulan sekali men, ada yang 2 bulan sekali men, ada yang 3 bulan sekali juga men. Nah, tergantung nanti kembali ke dia sucinya berapa. Nah, ini kalau misalkan tak mudah mawon, umpama si Siti ini yang dipegat oleh suaminya si Umar tiap bulan men langsung suci. Mulai dari Sya'ban sudah 1 kali sucian, Ramadan men lagi, terus suci lagi sampai akhir Ramadan masih 2 sucian. Kan masih masa iddah namanya ini, masa iddah. Mergo tadi harus 3 kali sucian kan iddahnya itu. Nah, terus ini maka wajib bagi suami tersebut untuk metrai Siti yang terceraikan dan di masa iddah, masih dalam masa iddah. Kecuali kalau sudah iddahnya selesai, nikah selesai, maka tidak wajib bagi Pak Umar untuk memfitrai istrinya. Kemudian diwajibkannya zakat fitrah apabila sudah mencukupi kebutuhan si dia sendiri dan keluarganya. Ada bondo turah setelah mencukupi kebutuhan dia dan anak istrinya. Maka kalau dia tidak punya kelebihan, pas misalkan, ya tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat fitrah. Sekarang yang dikeluarkan, zakat fitrah yang dikeluarkan, apakah harus berupa beras? Watajibu zakatul fitri, wajib zakat fitrah itu dikeluarkan dengan bikutil balad, dengan makanan pokok dari masing daerah atau dari daerah masing-masing. Wala yajuzu qimatuha, tidak boleh medalakan zakat fitrah menggunakan kimah atau uang. Ini kula menerangkan madzhab Syafi'i, bukan madzhab yang lain. Ya, memang ada satu madzhab mengatakan boleh pakai uang, madzhab Hanafi. Jadi kalau kita ke madzhab Hanafi, dengan kedah pirsa berapa ukurannya zakat yang dikeluarkan, berapa uangnya. Karena tidak sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 2 kilo sudah cukup, sudah boleh untuk zakat. 2,5 kilo lebih dari cukup, 2,8 lebih dari cukup. Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Hanafi tidak, lebih dari itu. Jadi dengan pindah ke sana ya harus tahu ukurannya berapa. Ukuran uangnya itu ketika dikeluarkan berapa. Nah, ini karena saya tidak ke sana, karena saya juga belum pernah belajar madzhab Hanafi yang detail dan rukun syaratnya, saya ke sana lah. Kita ke yang sudah terbiasa di Indonesia madzhab Syafi'i, ya pakai madzhab Syafi'i. Di madzhab Syafi'i ketika waktu mendalakan zakat fitrah harus berupa makanan pokok mentah, tidak matang. Jadi beras, kalau kita di Semarang beras, ya ada sebagian daerah yang pakai jagung atau pakai gandum, nah, pakai itu.
Jadi umpama ada jamaah masjid kok terus ke masjid pakai uang, Pak ini zakat fitrah saya pakai uang, maka tidak sah. Jadi panitia harus pinter Pak, harus menyiapkan beras. Jagani kangge jamaah sing ora kober tuku beras. Nggo duit, diotong nggo duit ke omah karepe zakat fitrah. Nanti panitia cara Jawa akad lempur. Akad lempur tuh dibelikan dulu beras, sudah disediakan panitia, dia beli pada panitia, baru diniatkan zakat fitrah seperti itu. Di sini bagaimana Pak? Sama betul? Di sini langsung duit dikeke terus aku fitrah gitu apa diberikan beras? Beras nggih, bisa plus. Kemudian waktu ngedalakan zakat fitrah. Waktu dalam ngedalaki atau mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Yang pertama waktu jawaz, yang kedua waktu wujub, yang ketiga waktu fadilah atau waktu sunnah, yang keempat waktu makruhah atau waktu karohah, yang kelima waktu haram atau waktu sing diharamkan. Waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan ngedalake zakat fitrah. Waktu jawaz niku mulai dari awal Ramadan sudah diperbolehkan ngedalakan zakat fitrah. Tetapi apabila dia orang desa pulang kampung, misalkan mama saya di sini orang Semarang, terus saya takjil zakat fitrah di Masjid Al-Munir tanggal 20 Ramadan. Ternyata H-2 saya pulang kampung, terus malamnya saya malam raya di kampung. Maka wajib menjalankan zakat fitrah lagi. Takjilnya di sini itu sedekah sunnah karena belum waktu wujubnya. Jadi nanti melihat di waktu wajibnya itu dia di mana. Malam bodoh. Mulai malam bodoh itu dia di mana. Walaupun dengan boten asli orang sini, tapi malam bodoh nang kene wajib fitrah nang kene. Misalkan panjenengan wong orang luar Jawa Tengah, Jakarta lah, kerja di Semarang. Terus malam bodoh pengen hari raya di sini, maka fitrahnya di sini, tidak di Jakarta, maka tidak sah. La yasihu wa la tuzihu, tidak mencukupi dan juga tidak sah. Mergo napa? Wajib ditokke di mana dia berada di waktu malam bodohnya. Di waktu wajibnya itu. Waktu wajib itu mulai malam bodoh. Dan sekira tidak melewati batas baladuz zakah. Maksudnya, misalkan Pak Amrin di sini kecamatan mana Pak ini? Banyumanik ya? Punya 2 rumah. Yang rumah pertama di sini di Banyumanik di mana ini? Pandan ya. Satunya lagi Serondol sana. Masih Banyumanik itu ya, Serondol itu. Nah, Pak Amrin takjil zakat, mendahulukan zakat tanggal 20 diberikan di sini. Malam bodoh di rumah sana, maka tidak masalah, tetap sah. Karena masih satu balad. Masih satu baladuz zakat. Baladuz zakat itu kecamatan, bukan desa. Tempat ngedalake zakat fitrah baladuz zakat itu satu kecamatan. Beda kalau Jepara tadi kan beda kecamatan, beda kota atau itu, beda kabupaten kan itu. Atau sekarang banyak yang itu, yang anak SD, anak SMP ditarik zakat, misalkan dia orang Pedurungan sekolah di sini, di Banyumanik. Kan biasanya pun tiap anak kedah zakat fitrah di situ, terus ditarik sama bapak ibunya, bapak guru biasanya beras atau uang terus diberikan beras sana terus diniatkan. Kemudian malam bodoh kan otomatis wong jeneng cilik melu pakne teng mriko teng daerah Pedurungan itu. Nah, maka wajib bagi bapaknya ngedalke zakat fitrah lagi di mana dia bertempat malam itu bersama anak istrinya. Takjilnya menjadi sedekah sunnah, waktu wajibnya sing dadi wajib tadi yang bukan kewajiban yaitu di malam hari rayanya. Kenapa harus mengenal lagi Pak Ustadz? Karena belum waktu saatnya wajib mengeluarkan. Mulanya nggak dihitung. Kalau sampai dia keluar dari baladuz zakah, dihitung itu kalau dia itu masih di situ.
sampai malam misalnya. Nah, ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, banyak yang nggak tahu mesti. Hanya itu. Ada ya beberapa itu dari jamaah yang bertanya pada saya, Pak Ustaz, saya dulu nggak tahu, mesti saya seperti itu. Ya, sekarang jangan diulang lagi. Itu namanya nakluz zakah. Nakluz zakah kan nggak boleh. Mindah zakat di daerah luar batas daerah nggak boleh. Nakluz zakah itu mindah zakat di luar batas daerah baladuz zakah atau kecamatan. Mama di sini berasnya mencapai 1 kintal, ya dihabiskan di daerah sini. Yang fakir-fakir miskin dikasih, boleh-boleh dikasih, dihabiskan semua. Yang ngasih jangan sedikit, yang banyak, biar tidak turah. Sebab wis sugih kabeh karena sebotoh lah baru boleh dipindah ke tempat lain karena daerah itu sudah tidak ada yang fakir miskin. Seperti itu. Paham nggih? Waktu wujub itu waktu mulai dari malam hari raya sampai sebelum fajar shadiq atau waktu subuh. Itu waktu wajib. Kemudian yang kedua waktu fadilah atau waktu sunnah. Waktu yang sunnah niku mulai dari adzan subuh, jamaah subuh itu mulai adzan subuh masuk sampai sebelum nindakaken salat Idul Fitri. Abdulnya niku setelah subuh itu. Abdulnya, rata-rata mulai malam betul nggih. Ada waktu sunnah tapi pahalanya ngalahki waktu wajib, yaitu ketika waktu zakat fitrah dikeluarkan habis subuh sampai sebelum dia itu melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah waktu karohah, waktu yang dimakruhkan. Di sini tetap sah jadi zakat fitrah, tetapi mengeluarkannya di waktu yang kurang utama. Ya, pahalanya lebih banyak yang sebelumnya, jadi waktu wajib, waktu sunnah itu lebih banyak lebih utama daripada waktu-waktu lakaroha. Waktu lakaroha atau waktu makruh itu mulai dari setelah selesai Idul Fitri sampai masuk sebelum malam kedua di bulan Syawal. Ini misalkan hari tanggal 1 Syawal, waktu makruhnya tadi pagi kita sudah melaksanakan Idul Fitri misalkan, sampai nanti sebelum masuk maghrib itu waktu karohah makruh, tapi tetap dikeluarkan, jangan terus waduh sudah sholat ini kira usah ini, ya, malah tidak boleh, malah haram. Nah, adapun hadis, ada satu hadis menerangkan barang siapa yang dia ngedalake zakat fitrah setelah Idul Fitri maka sia-sia, katanya seperti itu. Pernah dengar niku mboten? Niku mboten sia-sia, tetap sah jadi zakat. Tetap sah jadi zakat fitrah, tapi keutamaannya itu kalah dengan yang waktu wajib dan waktu wadilah, itu maksudnya. Kemudian yang kelima adalah waktul haram, waktu yang diharamkan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah mulai dari malam yang kedua, malam 2 Syawal sebagai kontok. Misalkan ada orang lupa Idul Fitri udah mulai, terus bareng mau zakat fitrah, dikiranya malam kedua itu malam bodoh, sebenarnya malam kedua. Loh, itu zaman kedua ya, tak kira malam 1. Misalkan, ya tidak masalah, tetap dikeluarkan, wajib tetap jadi zakat, ini zakat qadha, zakat fitrah qadha. Atau misalkan di daerah sini, di sekitar sini banyak fakir miskin, tapi pas di waktu mau dikasih zakat, udah mulai kampung. Pulang kampung semua ini fakir-fakir ini, data ada 100 orang fakir-fakir sini, pada pulang kampung semua belum balik. Ini pun nanti boleh panitia menangguhkan dulu, disimpan dulu sampai dia datang kembali. Itu tidak haram. Kekecualian, mestinya kalau dengan kesengajaan kan haram, tapi kan ada udurnya orang fakirnya pas tidak ada di rumah, maka jadi tidak haram. Dan
Tunggu dulu sampai dia pulang. Terus zakat fitrah ukurannya berapa? Di sini ada khilaf dari para ulama. Imam Syafi'i, Ashabus Syafi'i, murid-muridnya beliau, ada perbedaan pendapat nominal berasnya itu berapa kilo. Nah, guru kula Mbah Kiai Sitorehana Juli menika ngendikaken satu sok itu 2 kilo udah cukup. Mergi enten sekelompok ulama mutaqaddimin, satu sok itu sama dengan rong cawuk ngeten tangan mekar loro sebanyak 4 kali. Nanti muncul, jadi muncul jenengan ambil beras, biuk tangan loro, muncul. Siji, loro, telu, papat. Nah, ini udah cukup. Sing pincuane pakai pincuane wong sing semedeng lho nggih, mboten sing cendek-cendek. Nek cendek kan cilik niku telapai. Sing standar daerah sini itu berapa tingginya? 170 misalkan, paling tinggi 180. Standar 170 meter 70 cm, 170 cm atau 168 gitu, rata-rata itu. Nanti pakai telapak tangannya orang yang kira-kira 170 cm. Ya Pak Amrin berapa tingginya? Nah, itu nek nyawuk berapa Pak jenengan? Set temen mangke diukur dhewe Pak. Nah, iku nek cara Mbah Yai wis sakinan ngene iki 5 on. Ukuran 5 on. Kurang lebih lah 5 on. 5 sampai 6. Ping 4 berarti kan pinten? Ping 4. Nek 5 nggih berarti pas 2 kilo kan itu. Ya enten mazhab melu Syafi'i, tetap Syafi'i tapi imam yang melu imam yang lain, bukan dari katsirun atau jam'un mutaqaddimin, bukannya itu mengatakan ini 3 kilo 2,8. Saya di YouTube yang sampai viral itu siapa itu? Tapi aja terus kudu semono nek gak ngono gak sah. Lah iku jenenge ya kaku ulama kathah kok. Menurutku silahkan. Kalau misalkan jenengan ikut yang 2,5 kilo, pada 2 kilo cukup, itu 5 onnya menjadi sedekah sunnah. 2,8 misalkan 2 kilo kan cukup, lebih dari itu sedekah sunnah. Jadi sedekah sunnah. Lebih afdal daripada kurang kan dilebihkan. Tuh. Ini 1 kilo berapa Pak beras Pak? Mudah nggih hadese nggih. 20.000. Terus berasnya jangan beras yang pro Pak. Jadi zakat fitrah kudu gunake beras sing standar sing dipangan. Ora kena beras pro kok zakat iki gak oleh gak sah. Tau beras pro nggih. Atos niku to dipangan untune sing do bolong-bolong dinyesel kabeh. Langgih, beras nek dimasak tuh jadi kumpul diwi-diwi niku to. Lo pernah nih mendapatkan itu. Ya betul-betul zakatan disedekahi wong. Ana sedekah ini kiai masuk lo sedekah ini sak kandi nih kok 25 kilo. Tak kira yo apik, go mulai ning kamu sebelane beras pro dimasak karo kuwi. Wah, beras pro iki ngene ayam. Beras pro ayam. Ora dipangan wong iki. Tidak boleh. Jadi yang baik, beras yang enak lah, sempat, apa sadani, apa rasulele paling bagus. Lalu bagaimana bagi daerah yang dia tidak punya makanan pokok? Bagaimana kalau dia itu makanan pokoknya tidak standar? Umpama di Papua makannya pakai sagu gitu. Sagu niku betul termasuk makanan pokok. Maka dia nanti zakatnya tidak wajib ngedalaken sesuai dengan yang paling dekat kalih Papua nanti. Niku daerah Papua paling dekat niku mana? Terus dia zakatnya pakai apa? Misalkan gandum, ya gandum itu. Bukan sagunya. Atau jagung, ya jagung. Beras, ya beras. Mungkin ketan. Ketan juga termasuk makanan pokok, bisa disahkan untuk ketika waktu ngedalake zakat di daerah yang sekira di situ baik ketan. Kalau tidak ada tidak punya makanan pokok.
Adapun pendapat yang menerangkan bahwa apabila orang punya hutang, apakah wajib zakat fitrah, zakat mal? Dengan umpama di malam bodoh ini janjane iso nafkahi anak bojo, tapi ngepasi jatuh tempo sesuk ku dibayar utang. Janjane lamun gak bayar utang ki iso dituku beras mencukupi lebih dari panjenengan dan anak bojo. Nah, terus piye ngono kuwi? Ngepasi engko bengi zakat tapi juga besok harus bayar utang. Apakah rasa zakat bayar utang wae, utang wajib atau gimana? Nah, ini ada khilaf tengenipun Imam Syafi'i. Imam Nawawi di kitab Majmu' mendikaaken bahwa hutang termasuk pencegah, termasuk yang menghalangi orang tidak wajib zakat fitrah. Ini Imam Nawawi. Tapi pendapat ini, qaul ini tidak mutamat. Tapi misalkan dipakai boleh. Karena ada satu tengenipun kitab usul fikih, tengenipun kitab rumus-rumusan kok. Ada beberapa ulama walaupun dia pendapatnya kurang kuat karena orang itu alim. Imam Nawawi itu Pak apal hadis 100.000 hadis. 100.000 hadis sampai sakrawi-rawinya hafal. Hafal Quran mulai dari karangannya itu, dari kitab kecil sampai besar. Itu banyak ratusan kitabnya. Sampai ulama mendekati apabila ada pendapat disokong Imam Nawawi silahkan dipakai, tidak apa-apa, boleh. Yang kedua Imam Rafi'i mengatakan hutang itu tidak menghalangi zakat, tetap butuh zakat. Dene kowe iso bayar bisa ditundakan iso. Kondo karo sing ngutangi, Pak nanti mundur sik ya, ini tak dibayar zakat sik. Ngono. Duite tak dituku beras sik. Nah ini yang Rafi ini dikuatkan. Pendapat nomor Rafi ini dikuatkan oleh mayoritas ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sehingga ngati-ngati pakai kol yang kedua. Kol yang nomor Rafi. Lebih kuat lagi nih pendapat itu disepakati Rafi dan Nawawi. Lebih kuat lagi. Namanya Syekhoni. Syekhoni ada ulama sepuh dua yang kuat itu kalau dalam kitab hadis Bukhari Muslim. Kalau dalam kitab fikih Imam Rafi'i Nawawi. Ya monggo jenengan kabeh ya boleh dipakai. Nek jenengan melu yang pertama yo berarti ra wajib zakat. Mergo anjen duwite engko dibayar utang. Sama zakat mal sama juga sama zakat mal. Jenengan umpama utang bank atau mungkin utang seorang kanggo modal usaha. Terus sampai jatuh tempo pas ngepasi jatuh nisab jenengan untuk zakat. Ternyata ya jane ada uang tapi ini untuk nyicil atau untuk membayar utang. Nah, ya maka tidak wajib. Ikut yang Imam Nawawi. Tetap mazhab Syafi'i tapi ikut Imam Nawawi. Kemudian ada pertanyaan di sini, ada pertanyaan yang masalah tadi. Tidak ada ya, kutul balad dan seterusnya. Bisa disimpulkan bahwa orang yang wajib menafkahi itu wajib mitrai. Jadi ada rumusan, wong sing wajib menafkahi keluarganya itu wajib untuk menfitrainya. Kecuali ada beberapa perkecualian, yaitu yang pertama adalah seorang anak. Seorang anaknya sugih, Pak nih, delalah fakir, masih punya tanggungan di mbok loro, Pak nih bojone loro. Fakir ganti apa-apa. Maka wajib bagi anak ini menafkahi bapak dan bojone wau dan beberapa orang yang ditanggung oleh si bapak, tapi tidak wajib mitrai bapak dan ibunya. Mergo sing diwajibke mitra itu sing dimukhatabkan adalah seorang dari kepala keluarganya, si bapaknya itu. Dan ini perkecualian kalau ada.
Ya walaupun gak wajib nih cara wong Jawa iki sunahe didalke zakat. Dikeluarkan zakat fitrah. Bagusnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah budak. Ini menawa ana niki. Ngira langka nggih, budak Islam. Ana wong merdeka ngrabi budak. Pak Umar merdeka ngrabi budak. Budake miliknya si Ali. Niki wajib bagi Umar untuk nafkoi budak tersebut, tetapi tidak wajib mitrai. Mergo si Siti misalkan tadi budak itu miliknya si Ali. Kepemilikian atas budak itu lebih utama, tegese dimenangkan daripada memiliki sebatas zaujiyah atau peristrian atau akad suami istri. Momo gini kita longko gak ana lah budak lah. Kalau budak. Kemudian bagi anak yang sugih, umpama anak kecil sugih, ada anak kecil sugih. Si bapak rabi untuk rondo. Bisa toh nggih? Si bapak nom rabi untuk rondo di anak cilik yatim tapi sugih berkas sangka bapak sing dhisik. Apakah wajib bagi si bapak kualon atau bapak tirinya itu untuk mitrai anaknya yang kecil yang sugih itu? Maka fala tajibu. Wala tajibu tidak wajib bagi bapaknya, bapak kualon tadi untuk mitrai anak cilik sesugih. Tapi umpama dia mitrai boleh dan sudah gugur kewajibannya si bocah cilik ini. Kira-kira ada betul Pak? Oh ini masalah-masalah yang seperti ini loh. Terus umpama si bapak tadi kok mitrai anak cilik mau terus di waktu mengeluarkan dengan uangnya si bapak. Niatnya pengen jaluk bali ngono wis gede tak jaluk, tak tagih. Boleh. Sah dan boleh. Kita ya, tak zakati kowe. Niat nanti engko nek gede tak jaluk ganti. Mergo sugih tadi. Itu boleh tidak apa-apa. Wa fitratu waladiz zina ala ummihi. Kewajiban fitrahnya anak zina itu bagi si ibunya. Ini mungkin kalau sekarang banyak ya, banyak. Sudah di bapak mergo zina dhisik. Itu nanti siapa yang wajib fitrahi? Apakah mbahnya? Tidak, karena anak zina itu tidak ada nasab. Dia dinisbatkan kepada ibunya. Maka nanti yang wajib mitrai adalah ibunya, bukan mbahnya. Wala an waladin kabirin qadirin ala kasbin, dan juga tidak wajib mitrai anak sing wis gede sing mampu untuk kerja. Dengan gadah putra wis gede-gede wis bar kuliah. Gede niku nek cara fikih balik, Pak. Balik. Kuliah niku wis melebihi. Wong balik niku umur 15 tahun nggih, kira-kira nggih. Kalau lewat umur. Kalau tidak lewat umur, misalkan metu sperma, kira-kira umur 11 tahun. Kok ana bocah cilik umur 11 tahun metu sperma, maka dia balik, udah bebas. Maksudnya itu dia ada kebesaran. Kok umpama dia sudah mampu kerja, itu nanti ya dia fitrah sendiri. Umpama ada anak sudah balik, dia mampu kerja. Maka tidak wajib bagi si bapak tadi untuk mitrai anaknya yang mampu kerja, yang mestinya bisa mengambil mencari uang sendiri. Demikian juga tidak wajib mitrai istri yang kafir.
Tapi nek suaminya kafir, istrinya muslim wajib. Nah, ini masalah yang bagus ini. Jadi ngeten. Umpama ada orang Nasrani, dua-duanya Nasrani, terus yang si istri itu masuk Islam. Bagaimana hukum nikahan? Sah apa tidak? Kan itu bahasanya panjang itu. Si Jono karo si Rani misalkan. Jono bi Rani ini agamanya Kristen. Nikah secara Kristen. Berjalan waktu si Rani untuk hidayah, dapat hidayah terus dia masuk Islam. Lagi cara fikih bagaimana hukum nikah? Apakah tetap sah itu suami istri? Apakah langsung putus dia tidak menjadi istrinya lagi karena beda agama? Nah, ini tafsir. Kalau yang masuk Islam istri dulu, niku nanti langsung iddah. Si Jono tadi langsung iddah. Si istri si Rani tadi langsung iddah. Dia ditangguhkan sampai dumugi masa iddah. Kalau Pak Jono di waktu iddah dia ikut istri mlebu Islam, maka nikahnya tetap sah. Tidak usah nikah lagi. Tetap sah. Tapi kalau di waktu iddah sudah selesai Pak Jono tidak mau Islam, maka furqah. Furqah bifaskin, bukan sebab talak. Pisah bukan sebab cerai, tapi sebab batal. Karena beda agama. Nah ini nanti misalkan kembali ke Pak Jono tadi. Pak Jono yang masa iddah tadi, masa penantian, istri nunggu mugo-mugo bapakku iso mlebu Islam, karepikan minta nikah meneh, minta pisah. Ternyata belum Islam. Wajib bagi Pak Jono mitrai si sinten wau, si Sitri. Si Rani. Jadi tadi yang dimaksud situ sing mitrai ora wajib muslim, tapi sing dipitrai wajib muslim. Tambah lagi kaidahnya. Sing mitrai ora wajib muslim, sing dipitrai wajib muslim. Itu contoh tadi misalkan ada orang wedok muslimah sing lanang kafir. Belum masa iddah dia tidak ikut muslim dengan istrinya. Maka langsung ketika waktu dia tidak mengikuti istrinya di masa iddah, nanti langsung furqah nggih wau. Nek dia belum selesai iddah, dia sudah Islam, itu tetap sah nikahnya. Tidak usah nikah lagi, tidak usah. Kadang ada orang nikah lagi, merguanya tidak seperti itu. Nikahnya mereka orang Nasrani itu dianggap sah. Jadi kalau mereka dua-duanya melebu Islam bareng-bareng, ya sah. Nikahnya sah. Kumpulnya tidak zina. Tetapi kalau yang Islam dulu si Muslim, nah ini beda lagi hukumnya. Kalau dari agama kafir kitabi ada dua, Yahudi dan Nasrani, Kristen dan Yahudi. Wong loro Jono karo Rani dua-duanya Kristen. Lebih Islam pertama bapak suaminya. Bagaimana hukumnya pernikahan dari si Rani? Tetap sah. Mergo dari awal rumus bahwa boleh orang laki-laki muslim menikahi kafir kitabi. Orang muslim sah ngrabeni kafir kitabi Yahudi dan Nasrani. Mergo dari awal sah. Mulane mau kok asale kafir kabeh, Nasrani kabeh, sing lanang mlebu Islam dhisik, niki mboten ada furqah, tidak ada faskhun nikah. Tetap sah mawon. Walaupun nanti si wedok iku sampai terus tetap dia netepi Kristennya. Tapi tidak wajib untuk mitrai bagi bapak tersebut karena dia kafir. Masuk mboten niki? Paham nggih? Terus ada pertanyaan di sini? Nah, mungkin ya ada sebagian yang nindakake itu. Ana sing muslimah, ana sing lanange muslim itu sing kafir. Mesti ana iki, ana atasan. Fa idza ghaba zauj
Wau kewajiban zakat fitrah itu, fitrah dan nafkah itu bagi si bapak, kepala keluarga. Bagaimana kalau umpama si bapak itu ternyata tidak ada, pergi tanpa diketahui di mana dia berada, padahal dia punya anak istri. Pas waktu itu juga uangnya habis, istri tidak punya uang untuk nafkah, apalagi untuk zakat. Maka boleh bagi istri tersebut untuk berhutang. Hutang untuk nafkah saja, bukan untuk zakat. Untuk zakatnya nggak wajib. Jadi boleh bagi istri itu untuk berhutang kepada seorang untuk nafkoi dia dan anaknya. Dan kok nalika bojo mulih wajib nyaur. Bojone kok nyaur. Saniki enten si yang bapak itu orang fakir, sing wedok sugih. Nah, sing bapak niku fakir, ra ndek apa-apa, sing wedok sugih. Wajib zakat ora itu? Ya Pak Yusuf, wajib zakat ora? Jadi Pak Umar misalkan fakir, di bojo sugih, wajib pegawai negeri, gajine pirang-pirang. Sapa sing ini mau? Saja asal ngarang lho. Ya agar ngarang. Iki ana kitab ya karang-karang. Rumono mau. Kewajiban ngetokke zakat fitrah adalah kepala keluarga itu si bapak, bukan si istri. Lah nek bapak fakir, sing wedok wau sugih ora wajib ngetokke zakat. Mergo dia ditanggung oleh suaminya. Jadi wedok sugih niku ora wajib. Ora wajib ngetokke zakat. Mergo zakat itu sing ditut adalah suaminya yang menafkahi niku. Bahkan kalau sampai orang tegedegelan iki wedok, Mas, kowe ra duwe to Mas iki. Wis ngene wae tak utangi. Atau iku sing ngetokke aku tapi ngutang lho ya, moditmu tak jaluk lho. Sampai nafkah barang, misalkan bapaknya itu tidak punya apa-apa, kan wajib nafkahkan si suaminya itu. Beberapa bulan nggak punya apa-apa. Sing wedok sing ngei sing ngragati terus. Niku boleh sing wedok njaluk engko nek nalika dia sugih njaluk kembalian. Gomene dhisik kowe tak cukupi aku lho, mbek duitku lho iku. Boleh ndak apa-apa, boleh. Jadi utang minangka utang niku. Jadi nek sing wedok mau orang muni sedekah. Iki anu Mas, utang iki, ya aku tak utangi kowe kanggo nafkah ya aku. Engko nek sugih iki gantian. Maka wajib ganti suaminya. Jadi tadi kembali ke masalah kok umpama sing wedok niku orang yang perempuan itu kaya, yang laki-laki yang si suami itu fakir dan tidak mampu mencukupi dia, apalagi istrinya orang duwe, maka tidak wajib mitrai istrinya. Si istri itu tidak wajib fitrah mergo tanggungan dari suami. Tapi umpama dia fitrah boleh, tidak apa-apa. Nah ini afdolnya fitrah. Walaupun tidak wajib bagi dianya itu, si istri itu, afdolnya dia fitrah. Ini sebagai contoh, termasuk sama dengan orang-orang yang ditanggung oleh si bapak. Orang putu istri, termasuk anak barang. Anak tanggung oleh si bapaknya. Ternyata anaknya itu harus bisa kerja dewi. Nah, nanti afdolnya zakat sendiri. Nek perlu nanti bapak lalu di zakat. Itu sunahnya seperti itu. Ano Pak? Ora wajib. Setelah nggih. Jam setunggal lebih 5 menit. Berkah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini makan zakat mal, ini zakat fitrah, bukan zakat mal. Sama nanti yang asrafnya yang tidak menerima zakat belum saya bahas. Insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.